Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Lavender Channel bersama aku, Kak Tuah. Kali ini kita akan membahas materi tentang bahasa Indonesia ya. Oke, teman-teman balik lagi. Sekarang kita membahas tentang huruf kapital di bahasa Indonesia. Siapa di sini yang masih terkendala kalau disuruh menemukan soal bentuk edit dan membetulkan huruf besar atau huruf kapital di sebuah kalimat nih? Jadi memang dalam bahasa Indonesia ada banyak sekali rumusan atau hukum dalam menulis huruf kapital. Huruf kapital tidak bisa ditulis sembarangan aja karena penggunaannya itu ada hubungannya dengan kehormatan, dengan penghargaan kepada lawan bicara atau konsep yang dituju oleh pengguna bahasa. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kita punya banyak sekali hukum dalam menulis huruf kapital. Tapi beberapa hal yang akan aku kasih contoh di sini, ini beberapa hal yang sering kali keluar di soal-soal mengenai huruf kapital di bahasa Indonesia. Teman-teman udah tahu apa aja nih penggunaannya? Mungkin di awal kalimat, lalu di judul, lalu tentang lokasi, nama geografi, nama negara, nama provinsi, nama kota, lalu nama orang. Setiap huruf awal dari kata nama orang ditulis huruf besar. Tapi lebih dari itu, kita lihat aja nih, ada apa aja sih penggunaan huruf besar di bahasa Indonesia. Kita lihat ya. Huruf kapital di bahasa Indonesia itu setidaknya, itu teman-teman bisa bagi jadi 3. Yang pertama adalah penggunaannya pada nama orang, lalu penggunaannya pada nama geografi, dan penggunaannya pada kelompok sosial. Yang pertama, nama orang. Ini adalah penggunaannya yang paling krusial karena menunjukkan hormat, menunjukkan penghargaan kita terhadap orang tersebut. Yang pertama, yang paling familiar sama kita semua adalah penulisannya ditulis kapital pada huruf pertama setiap kata dari orang tersebut. Jadi kalau namanya ada 10 kata, maka setiap huruf pada kata tersebut di awalnya, huruf paling pertama, ditulis kapital. Mau dia punya 12, punya 20, punya 50 kata, ketika dia adalah nama seseorang, maka huruf pertamanya pada setiap kata ditulis kapital. Yang kedua, nama jabatan. Ketika ada kalimat Presiden Republik Indonesia ataupun ketika kita bilang tentang kepala sekolah ini, kepala sekolah itu, ketika kita ganti kata itu dengan nama seseorang, artinya nama jabatan diikuti oleh nama orang, maka dia ditulis dengan huruf kapital jabatannya. Lalu julukan. Julukan seperti si jago ataupun si jalak harupat, si ayam jantan dari timur, lalu sang proklamator adalah julukan-julukan yang diberikan kepada seseorang. Julukan-julukan ini karena dia merujuk kepada seseorang, dia ditulis dengan huruf kapital di tiap kata di huruf awalnya. Sama juga dengan jabatan tadi, tapi kalau jabatan tidak diikuti oleh nama orang atau nama geografi, maka dia ditulis dengan biasa aja ya. Misalnya, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Lalu misalnya, Brunei dipimpin oleh seorang sultan. Atau misalnya, Jerman dipimpin oleh seorang perdana menteri. Ketika jabatannya tidak diikuti oleh lokasi ataupun tidak diikuti oleh sebuah nama orang, maka jabatannya tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, ataupun selanjutnya, ada teori. Kalau kita menyebut teori Darwin, teori seseorang yang merujuk pada nama, ketika nama seseorang dijadikan sebuah teori A, teori B, teori si A, teori si B,
maka nama dari orang tersebut ditulis dengan huruf kapital. Kata teorinya tidak. Tapi nama orangnya maupun mau sepanjang apapun, ketika dia ditulis sebagai sebuah teori, maka ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada hukum, lalu rumus. Jadi ketika nama seseorang berada di hukum, di rumus juga ditulis dengan huruf kapital. Gelar kehormatan seperti dan bangsawan ya, seperti sultan, seperti raja, seperti ratu, itu adalah gelar kehormatan dan bangsawan. Ketika dia diikuti oleh nama orang, maka dia ditulis dengan huruf besar. Lalu keturunan, lalu juga gelar agama, lalu ada gelar akademik yang ada di akhir, seperti Shum, SH, yang berupa singkatan ataupun sebuah kata yang utuh, maka huruf awalnya itu ditulis dengan huruf kapital. Lalu kata sapaan seperti dik, bu, ini kita lihat pada teks tertulis nih. Biasanya sebelum kata sapaan itu didahului oleh koma, lalu kata sapaan diakhiri koma atau titik, maka penutup kata sapaannya ditulis dengan huruf kapital, huruf awalnya saja. Lalu kata Anda. Siapa sini yang belum tahu kalau ternyata kata Anda dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital, huruf A-nya pada kata Anda di awalnya. Kenapa demikian? Ini adalah bentuk penghormatan, karena kata Anda adalah kata resmi. Maka ketika dia digunakan bersituasi resmi, kata Anda ditulis dengan huruf besar untuk menunjukkan kehormatan kepada lawan bicara kita. Itu untuk nama orang. Pada nama geografi, teman-teman mungkin seringkali ketemu dengan nama tempat, misalnya Sungai Ciliwung. Ketika teman-teman bertemu dengan nama geografi diikuti nama tempat, maka nama geografi dan nama tempatnya ditulis dengan huruf besar. Danau Toba, Gunung Merapi, dia ditulis huruf kapital pada nama geografi dan nama tempatnya. Tapi nama geografinya aja tidak ditulis huruf besar ya. Apabila nama geografi berdiri sendiri tanpa diikuti nama tempat, misalnya tadi kita habis bermain di sungai, maka sungai sebagai nama geografi tidak ditulis dengan huruf kapital. Ketika kita menuliskan kalimat tadi ataupun besok kita akan mendaki gunung, kata gunung di sini tidak ditulis dengan huruf kapital kecuali gunungnya merujuk kepada sebuah nama tempat diikuti oleh nama tempat, maka kata gunungnya diawali dengan huruf kapital. Lalu asal daerah. Ketika kita bicara tentang asal daerah, maka ada benda yang mendahulunya. Misal batik Solo, batik Cirebon. Objek yang diikuti oleh nama lokasi yang merujuk pada asal, bukan nama jenis, maka ditulis dengan huruf kapital keduanya. Terong Belanda itu adalah nama jenis, jadi tidak perlu ditulis secara huruf kapital di kedua katanya. Tapi kalau misalnya sate Padang ataupun sate Madura, gimana penulisannya? Oke, lalu lanjut di kelompok sosial. Jadi di sini aku sederhanakan contoh dari kelompok yang tidak ditulis dengan huruf kapital, tapi kalau dia diikuti oleh nama lokasi, maka hanya lokasinya yang ditulis dengan huruf kapital. Misal, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, B ditulis huruf kecil, I dalam kata Indonesia ditulis dengan huruf besar. Jadi, pembentukan kelompok sosial pada kata suku, bahasa, bangsa, ketika dia diikuti oleh nama lokasi, maka hanya lokasinya, ataupun diikuti oleh nama daerah, maka hanya daerahnya saja yang diawali oleh huruf besar, sedangkan kata dari suku, bahasa, bangsa, kelompok sosial ini tidak ditulis dengan huruf kapital, dengan huruf biasa saja. Sedikit tambahan juga, ketika
dibentuk dalam sebuah imbuhan dan membentuk sebuah reduplikasi. Misal, ke Inggris-Inggrisan, itu tidak ditulis dengan huruf besar loh teman-teman. Karena dia merujuk kepada sifat, bukan kepada lokasi dari Inggris itu sendiri. Jadi, kalau sebuah nama daerah dibentuk dalam reduplikasi, pengulangan, dan imbuhan untuk menunjukkan sifat, maka dia tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi, teman-teman bisa ingat 3 kelompok ini dalam huruf kapital, yaitu ada nama orang, nama geografi, dan kelompok sosial. Nama orang ditulis huruf kapital, nama geografi ditulis huruf kapital, kelompok sosial tidak, hanya ditulis huruf kapital pada nama daerah atau lokasi yang mengikutinya. Kesimpulannya, huruf kapital digunakan dalam berbagai bentuk. Ada yang digunakan pada nama orang, yang melekat pada teori, gelar, bangsawan, gelar dari agama, keturunan, dan sebagainya. Lalu ada juga huruf kapital yang mengikuti yang dilakukan pada nama lokasi atau nama daerah, pada unsur geografi, atau juga pada unsur kelompok sosial. Lalu yang paling umum yaitu tadi pada nama orang, nama geografi, dan kelompok sosial. Di dalam contoh soal ini, teman-teman bisa lihat tanpa perlu melihat kepada konteks ceritanya sendiri, kita bisa menganalisis nih, kita bisa mengedit sebenarnya yang mana sih penulisan bangsa Indonesia yang tepat. Apakah B dan I-nya kapital, B dan I-nya tidak kapital, B tidak kapital, I kapital, atau B kapital, I tidak kapital? Jawabannya ini termasuk sebuah kelompok sosial, maka huruf B-nya tidak kapital, I-nya kapital, yaitu yang D. Semoga teman-teman paham ya materi dari huruf kapital. Sekian dan terima kasih.